Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi pada baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Setiawan dari kelas akuntansi pagi dengan nomor NIM B211220089. Kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dan hakikat ibadah mahdoh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai itu pengertian ibadah mahdoh, bentuk-bentuk ibadah mahdoh, hakikat ibadah mahdoh, kemudian hikmah ibadah mahdoh. Tujuan dari video ini adalah untuk menambah wawasan kita mengenai ibadah dan juga ibadah mahdoh, untuk menambah wawasan kita mengenai ibadah dalam agama Islam. Sebelum kita menjelaskan mengenai ibadah mahdoh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai ibadah terlebih dahulu. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri dari ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi dalam batin maupun yang tampak itu dalam lahir. Tata cara pelaksanaan ibadah mahdoh sudah bagus sesuai petunjuk Rasulullah SAW, seperti ditetapkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah, seperti dalam surat An-Nisa ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a ibnillah walau annahum imlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa istaghfara lahum rasul wastaghfaru lahu rasulullah wajitullaha tawwabar rahim, dan yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah menjolimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan yang selanjutnya itu ada prinsip ibadah mahdoh. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dan wajib dipenuhi dalam menjalankan ibadah mahdoh, yaitu yang pertama, tentang keberadaan sesuai dengan dalil atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah mahdoh hanya bisa dilaksanakan jika ada perintah untuk melakukannya, baik dalam Al-Quran ataupun sunnahnya. Yang kedua, yaitu tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara dan pelaksanaan suatu ibadah mahdoh juga harus sesuai dengan cara ibadah tersebut dilakukan oleh Rasul. Tidak diizinkan adanya improvisasi atau mengadakan tata cara tersendiri. Ketiga, yaitu sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia. Ibadah mahdoh bukanlah ibadah yang berada dalam lingkup akal, namun wahyu dalam ilmu. Hal ini akal hanya berfungsi untuk memahami rahasia di balik syariat dari penerapan ibadah tersebut, dan bukan untuk menetapkan keabsahannya. Kemudian yang keempat itu dilaksanakan dengan azas ketaatan. Setiap ibadah mahdoh dilaksanakan dengan azas ketaatan atau kepatuhan kepada Allah, karena pelaksanaan ibadah mahdoh adalah sebagai bukti ketaatan dan penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya.
Kemudian yaitu ada bentuk-bentuk ibadah mahdoh. Yang pertama contoh itu ada wudhu, kedua tayamum ketika ada puasa, sholat, mandi hadas, haji, umroh, zakat, ajian, iqomah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Yang pertama itu ibadah adalah tujuan dari hidup kita. Kedua, hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan diridhoi dengan penuh. Ketiga, ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Keempat, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kelima, cinta. Maksudnya di sini cinta kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Keenam itu jihad di jalan Allah, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ketujuh, takut. Maksudnya di sini tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir di sini saya akan membahas mengenai hikmah ibadah. Yang pertama itu tidak syirik, kedua memiliki ketakwaan. Memiliki ketakwaan, ketiga itu terhindar dari kemaksiatan, keempat itu berjiwa sosial, dan yang lima tidak gigir. Sekian dari saya atas penjelasannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.